Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BPT Situbondo. Rekan-rekan, kali ini kami akan membagikan cara untuk menghitung suatu objek atau populasi yang sebelumnya sudah didokumentasikan. Pada video sebelumnya ya, kami pernah menyampaikan materi yang hampir serupa, tetapi melalui aplikasi Android di handphone atau melalui emulator. Sehingga melalui emulator itu bisa dibuka di PC atau di desktop. Aplikasinya ini gratis ya, nanti bisa di-download bebas atau nanti saya sertakan juga link download atau filenya di deskripsi. Rekan-rekan, secara umum cara kerjanya hampir sama ya dengan video kami sebelumnya. Jadi bisa dilakukan secara manual atau otomatis. Kalau dengan manual tinggal diklik itu objeknya atau populasinya untuk dihitung atau diukur. Kemudian jika dilakukan secara otomatis harus dilakukan rekayasa atau memanipulasi warna pada foto atau objek yang akan kita ukur. Oke, kita mulai ya. Jadi rekan-rekan bisa ketik di search engine-nya image J ya, tanpa spasi. Kemudian setelah dibuka ini image J-nya ada pilihan opsi-opsi ya, download. Nah, ukurannya sekitar 47 mega. Kecil sekali ya. Kalau rekan-rekan mengendaki juga ini ada beberapa opsi ya, ada source code, ada image example ya, itu juga bisa dipelajari, bisa di-download. Setelah di-download kita ekstrak hasilnya ya. Klik kanan, extract all. Nanti akan terbuka jendela seperti seperti ini. Klik kiri 2 kali. Nah, ini nanti ada option aplikasi ya. Klik saja open. Nah, ini nanti jendela pembukanya seperti ini. Jadi sudah semacam ini portable aplikasi ya, jadi tidak ada proses instalasinya, jadi langsung dipakai. Untuk membukanya kita buka file terus open ya. Nah, ini contohnya saya akan coba menghitung jumlah biji kopi secara manual ya. Pilih ini ada point tool, ada multi point tool ya. Kalau diklik kanan itu, kalau point tool itu cuma menandai satu poin, satu dot poin gitu. Setelah itu nanti dia akan pindah lagi. Nah misalnya seperti ini ya kalau point tool itu. Untuk menggunakannya itu ini si jendela ini harus ditutup ya. Nah ini nggak bisa dipakai kalau itunya untuk menandainya. Jadi itu harus di close si point toolnya. Nah seperti ini nanti kalau untuk penggunaan point tool. Tapi nanti kita untuk penghitungan objek-objek atau populasi kita menggunakan multi point tool ya. Secara default itu nanti sudah di setel multi point tool. Ya, maksudnya setelah dibuka itunya image J-nya, dia secara default adalah opsinya multi point tool. Ya, saya ulangi lagi. Nah, ini kita pilihnya multi point tool. Nanti kita menghitungnya tinggal diarahkan si kursornya setelah tandanya seperti tanda cross itu, tinggal diklik ke objeknya. Ini klik 2 kali ya untuk membuka
opsi multi point tool itu, klik 2 kali ya, klik kiri 2 kali. Nah, ini nanti tinggal diarahkan ke situ, tinggal diklik. Ini ada pilihan tipenya, ada pilihan warnanya ya di color itu. Nah, kemudian ini ada jumlah yang sudah diklik gitu. Dalam operasinya, pemakaiannya ya, setelah ini juga bisa dirubah-rubah ya setelah kita beberapa titik. Kemudian kita misalnya pengen merubah colornya, tipenya juga bisa sebelum di save itu. Misalnya dot, kemudian ini ya, atau cross gitu ya, atau circle ya. Ya, walaupun sudah diklik beberapa kali, sudah dihitung ya misalnya ya, ini masih bisa dilakukan editing tipe, color, dan ukurannya. Untuk menghapus, arahkan si ininya sampai tanda tangan menunjuk, kemudian klik Ctrl berbarengan dengan klik kiri ya. Jadi setelah tanda tangan menunjuk itu, Ctrl klik kiri, Ctrl klik kiri, Ctrl klik kiri gitu ya. Nah, ini setelah dihapus semua gitu. Kemudian ini ada fungsi untuk memperbesar ya, ini ke klik kaca pembesar, klik kiri untuk memperbesar, atau klik kanan dikembalikan diperkecil lagi. Atau jika menggunakan keyboard itu bisa menggunakan tanda positif dan sebelahnya minus itu. Ya, nah ini tanda tangan ini untuk menggeser arah fotonya, posisi fotonya ya. Jadi misalnya setelah diperbesar seperti ini, kemudian kita akan hitung, ini kita geser tanda ini dengan menggunakan icon tangan ini ya. Kemudian untuk menghitungnya kita arahkan lagi kursornya ke multi point tool itu ya. Jangan lupa kalau multi point tool itu logonya seperti itu tadi, ada beberapa titik. Nah, kita akan mulai melakukan penghitungan, ukurannya bisa sekalian perkecil. Nah, kita klik dari sini, dari awal kita mulai. Nanti angka-angka setelah penghitungannya muncul di sebelahnya ya. Nah, kita bisa menggunakan ini tangan untuk menggeser ya. Kalau untuk menghitung, kembali lagi di opsi multi point tool itu. Nah, terus sampai selesai ya. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Kemudian kita akan menggeser. Nah, kembalikan ke arah posisi tangan. Nah, ini misal diteruskan kembali gitu. Terus begitu ya sampai habis. Ini saya tidak menggunakan mouse ya, jadi mungkin agak lama pas menandai-nandainya. Nah, perhatikan jumlah di tool itu, point tool itu, angka-angkanya juga berubah, bertambah seiring atau sama dengan angka atau label angka yang di ini. Kemudian misalnya kita akan jeda sebentar ya, kita pilih file, kemudian save as TIFF ya, save as TIFF. Misalnya kita beri nama penghitungan kopi tanggal 19 misalnya. Kemudian save ya. Ini kita close. Ya, tidak usah di save karena barusan kita sudah save ya. Ini kita close.
Kemudian misalnya kita mau mengerjakan lagi, melanjutkan lagi, kita bisa buka file, open, dan kita buka yang barusan itu ya, ini open. Nah, ini sudah terbuka yang hasil penghitungan sebelumnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Tadi saya lupa meng-save screen-nya ya, jadi kalau misalnya mau melanjutkan, tinggal klik kembali. Ini 44 misalnya, ini tambahi, terus ya, klik kembali. Tadi saya lupa tidak mendokumentasikan waktu perubahan warnanya menjadi kuning ya. Tapi intinya sama ini ya, jadi bisa dikembalikan lagi ke ini ya supaya jelas ke tanda dot hitam ini. Nah, kelihatannya titik-titiknya sama angka-angka hasil perhitungan sementara di situ. Nah, geser lagi dengan ikon tangan tadi. Kembalikan ke titik situ, titik, ya terus saja ya. Kita nggak usah menghafal sudah berapa biji yang sudah kita hitung ya. Jadi kita tinggal klik-klik saja ya. Jadi dengan cara ini misalnya dalam satu bungkus kopi yang dihitung itu misalnya 50.000, kita bisa kerjakan dengan waktu yang sangat singkat ya. Kita tinggal eh, apa di foto isinya ya, tapi tidak bertumpuk ya, harus satu baris, satu layar gitu ya. Terus difoto, kemudian beri nama ya, misalnya dalam satu bungkus kopi itu foto kita cuma bisa mampu dua foto ya. Jadi ada dua foto dalam satu bungkus kopi yang akan dihitung jumlahnya gitu. Geser lagi, kemudian lanjutkan. Terus seperti ini ya sampai habis ya. Ini saya karena tidak menggunakan mouse jadi mungkin agak lama. Ada beberapa video yang akan saya skip ya. Jadi intinya dengan cara ini kita tidak mudah lupa atau tidak terganggu ya kalau misalnya pekerjaan penghitungan ini uh, terdistraksi misalnya atau terganggu ketika kita mengerjakan urusan yang lain gitu ya. Kita tinggal save as itu dulu dengan jenis filenya TIFF, kemudian opsinya namanya bisa dikasih nama baru misalnya ya. Nah, ini misalnya diperkecil lagi dengan logo itu ya, logo kaca pembesar itu. Nah, ini save as, TIFF misalnya. Kemudian ini kita beri nama atau kita kasih nama penghitungan kopi tanggal 19 sampai siang misalnya. Save. Kemudian kita close dulu komputernya atau pekerjaannya kita close untuk istirahat misalnya. Istirahat atau mengerjakan yang lain. Ini don't save karena sudah ini ya. Kemudian kalau kita akan melanjutkan, kita buka lagi file, open, kemudian cari yang penghitungan tanggal, nah itu yang siang ini, yang terakhir kita itu.
Nah, sudah muncul seperti ini ya. Kalau misalnya kita akan bandingkan, nah ini hasil penghitungan yang paginya misalnya sebelum yang siang itu. Ya, kelihatannya perbedaannya ya, perbedaan jumlah hitungannya. Nah, ini kalau dibuka posisi aktifnya 44 misalnya. Kemudian kalau ini diklik, ini yang aktif. Nah, ini jumlahnya berbeda ya. Jadi tidak akan tertukar selama file nama objek yang dihitungnya itu beda ya. Nah, ini kita close dulu. Kita akan lanjutkan penghitungan yang terakhir kita lakukan ya. Kita pakai logo tangan untuk menggeser. Kemudian ini multi point lagi, lanjutkan seterusnya ya. Nanti videonya akan saya percepat ya karena cuma menandai-nandai seperti ini ya. Rekan-rekan juga misalnya setelah selesai ya, nanti misalnya sudah selesai itu bisa diedit lagi nanti atau dicek ulang gitu ya. Ada copy yang misalnya atau objek yang tidak terhitung ya, tidak tertandai ya, nanti bisa dilihat dengan lebih seksama lagi misalnya atau dengan orang yang berbeda ya. Jadi ada lebih objektif dan lebih terukur dan teliti gitu. Terus seperti ini ya. Ini untuk tahap awal ini kita menghitung yang manual dulu ya, belum sampai ke otomatis atau secara digital berdasarkan warna. Nah, misalnya ini sudah selesai ya, misalnya nih. Save dulu, save as lagi misalnya ya. Kita beri nama lagi. Misalnya kita melanjutkannya tanggal 19 ini sudah selesai ya. Jadi beri nama misalnya seperti ini. Penghitungan tanggal 19 update gitu. Ya, karena waktu kerjanya sudah selesai. Misal kita stop dulu, tapi jangan lupa di save as ya. Misalnya penghitungan terakhir ini sudah sampai ke 214 ini. Kemudian kita bisa melakukan screenshot untuk hasil akhirnya ya. Ini kita perbesar dulu. Ukurannya sekitar 4,1 MB. Kita akan kecilkan size dotnya. Klik kiri. Nah, size-nya yang medium kita perkecil ya, jadi tiny misalnya. Warna tetap kita atur posisi-posisinya. Nah, kita akan screenshot misalnya dari sini ya. Soalnya file hasil perhitungan tadi yang ekstensinya TIFF jika dibuka di Explorer tidak akan terlihat bekas atau tanda perhitungannya. Ya, jadi kita butuhkan atau dilakukan screenshot. Misalnya screenshotnya seperti ini. Ya, ini contoh saja.
Misalnya sudah selesai dilakukan penghitungan, kemudian kita screenshot arealnya serta data-data penunjangnya. Nah, ini hasil screenshotnya. Kita save di folder atau di lokasi yang kita ingat ya. Misalnya di sini. Kita beri nama opsional saja, namanya tergantung rekan-rekan. Misalnya saya beri judul perhitungan kopi secara manual misalnya ya. Nah, nanti jika kita buka di Explorer, hasilnya akan seperti ini ya. Jadi terlihat titik-titik penghitungannya. Itu juga bisa dijadikan bahan koreksi atau misalnya dijadikan bahan pelaporan misalnya. Ya. Nah, ini hasilnya ya kalau dibuka di Explorer ya. Oke, saya pikir cukup sampai di sini ya di bagian pertama ini. Kita lanjutkan di bagian berikutnya, penghitungan objek dan populasi dengan image G. Mungkin kita akan coba melakukan penghitungan manual dengan objek berbeda atau beberapa objek pada satu frame foto yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.